sempurna, nggak peletot-peletot. Itu yang kita nilai. Karena apa? Kita harus memikirkan kalau kita jualan buah, yang mana yang paling laku duluan? Ya yang saya sebut tadi. Kalau duriannya tidak enak, hambar, siapa yang mau beli? Kalau duriannya warnanya pucat, terus ada yang sebelahnya kuning, pasti orang pilih kuning dulu, baru pilih yang pucat. Ya. Orang lihat buahnya, kalau buahnya bentuknya bagus, orang pasti pilih itu dulu, ketimbang yang buahnya bentuknya tidak beraturan. Sosialisasi Kan, ya? tentang durian. Jadi kita sudah memilih dari durian, 51 cara menanam, 51 penambungan. durian yang Ya. dinilai, itu seperti ini penilaiannya tuh. Ini kita isi, kemudian kita isi angka-angka. Angka-angka itu berasal dari kami. Ada Pak Trianwar, ada Muprof Amin, ada saya, dibantu dengan Pak Zul. Jadi kita isi ini, jadi bukan selera saya sendiri, tapi selera kita bersama. Ya, dikumpulkan nilainya, terus kita diskusi, mana ini yang bagus kita kembangkan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu juga bisa menentukan sendiri kalau punya durian yang bagus. Saya yakin durian saya ini kalau dijual pasti orang suka. Sebenarnya bisa begitu. Tapi kalau sendiri yang menilai, kan orang lain belum tentu sepakat ya. Ini juga saya sama dengan teman-teman ini belum tentu sepakat. Ada yang nilainya sama, ada yang nilainya beda. Karena selera itu berbeda-beda. Gak apa-apa. Nah, setelah kita kumpulkan, ya, ini kita bikin suatu kotak penilaian. Ditulis di sini nilainya nomor berapa, apa kelebihannya. Jadi ini seperti raport anak sekolah. Wow, berhitungnya matematikanya 90. Wow, ilmu buminya, geografinya 70 misalnya gitu. Kalau ini manisnya 85, tebalnya 90, gitu. Ya, jadi ada semua nilainya di sini. Nah, dari sekian banyak 51, kita pilih 12. 12 itu tadinya sebenarnya kita hanya mau pilih 5. Waduh, 5 terlalu sedikit, banyak yang bagus. Ya udah pilih 10. Mau pilih 10 masih ditawar juga sama Bu Prof, sama Pak Yanuar. Punya kami lebih banyak Pak, ya sudah 12. Akhirnya kita sepakat menentukan 12 durian yang kita anggap punya potensi pasar paling bagus. Jadi kita belum lihat pohon ya, kita belum lihat pohonnya kurus atau gemuk, buahnya banyak atau sedikit, belum. Kita baru bisa menilai dari buah yang Bapak Ibu bawa kepada kami. Jadi itu namanya selera pasar, selera pembeli. Kalau pembeli disuguhi buah kayak begini, pasti suka. Nah, tapi itu baru soal suka tidaknya durian. Kalau bicara soal harga, saya sedih. Karena harganya masih di bawah 10.000 di sini satu. 10.000 paling tinggi. Buat buah sebagus ini Bapak Ibu, itu saya yakin kalau sampai Pontianak aja 25.000 belum bisa beli kita. Bisa 30.000, bisa 50.000 yang model begini. Pontianak. Jakarta, wah jangan bicara. 100.000 nggak bisa beli buah kayak gini. Bisa 200.000 satu buah. Masalahnya bagaimana kita bawa buah ini dari sini ke sana? Kalau kita bawanya terlambat, busuk dia di jalan. Kalau busuk di jalan, orang kapok nggak mau beli. Kemudian saya punya pemikiran kalau kita memang dekat ke Malaysia, kenapa kita nggak jual sana? Masalah kita adalah kita belum punya pohon ini dalam jumlah yang banyak. Yang 12 ini cuma ada satu pohon. Jadi kalau sekali berbuah 100, 200, sekali habis, selesai. Kita udah kasih nama nih. Apa tadi namanya? Ferawati. Hah? Ferawati. Ferawati. Simli. Namanya Lamai. DF. Dev. DF.
div. Div. DF. Div. Iha. Si apa lupa saya namanya? Tebing. Tebing. Si kuning, tebing. Batu. Ah, namanya macam-macam. Nggak apa-apa. Itu supaya nanti kita ingat yang mana yang bakal terkenal. Tapi sekali Bapak Ibu kasih nama, kita tulis di sini. Ini begitu nanti masuk internet, masuk HP, ya di Pulau Jawa nanti orang akan geger. Ini foto durian apa? Oh ini durian si kuning. Wah bagus banget. Namanya udah nggak bisa berubah. Orang tahunya si kuning. Jadi seperti ini sudah berjalan ya. Sekarang saya mau mengumumkan. Nah, ini. Siap. Dari para juri, bukan juri lah, penilai. Mana nih? Kalau juri nanti dibilang kontes lagi tahu saya. Jadi dari para penilai kita pilih 12 dulu ya, 12. Nah, dari 12 ini kita susutkan lagi menjadi 5 besar. 12 ini sudah bagus lah pokoknya, bagus. Dari 5 besar itu, dari 12 itu kita pilih 5 yang nilainya tinggi-tinggi. Kenapa? Mereka punya kelebihannya banyak, kekurangannya sedikit. Gitu. Ya. Terus dari 5 itu kita pilih 2 saja yang mau kita kembangkan untuk tahun ini. Dikembangkan itu maksudnya pohonnya akan dirawat, dibikin bibitnya, ditanam yang banyak di sini. Supaya 4 tahun lagi kalau berbuah, pohon jenis ini udah banyak. Ini adalah pilihan eksplorasi tahun 2020. Tahun depan musim lagi. Nah, kalau saya datang lagi sama teman-teman, kita pilih lagi. 2 tahun depan. Gitu terus. Ya, tahun depan mudah-mudahan jalan sudah jadi. Wah, nanti pengunjung banyak itu. Makaran. Jadi yang mana aja nih yang masuk 12 besar? Saya kasih tahu dulu dari yang nomor 11 sama 12. Ya, yang bawah dulu. 11 12 ini disebut durian favorit. Favorit itu artinya itu senang para juri, tetapi kita belum sepakat. Jadi ada 2 juri atau 1 juri yang suka. Yang juri lain itu biasa gitu ya. Yang favorit 2 itu namanya durian Ferawati. Yang mana tuh durian Ferawati? Yang warnanya kemarin oranye, tapi duriannya itu aneh. Dia itu perkawinan antara durian biasa sama durian di sini saya nggak tahu namanya apa. Ya. Jadi kita yakin itu durian yang sudah kawin. Ya. Jadi rasanya kayak nangka. Kenapa favorit 2? Karena rasanya kayak nangka. Orang pasti senang kalau kita bilang, nih coba durian gitu. Dia makan, wih nangka ini, gitu kan? Nah, ini unik. Kalau kita nanti tanam, kita jual, orang pasti terkejut. Jadi ini durian favorit kedua. Durian favorit pertama itu si DF. Bilangnya gimana sih? DF. Kenapa si DF ini? Dia istimewa. Luarnya warnanya itu kuning agak pucat, agak kecoklatan. Ya. Tapi begitu kita buka dalamnya ada warna oranye. 2 warna Dengan 2 rasa. dengan 2 rasa. Jadi ini aneh menurut kita. Orang pasti kaget ketika dilihat durian, iya warnanya biasa nih. Tapi terus dia makan, wih dalamnya warnanya oranye. Jadi nggak nyangka gitu. Nah ini pasti orang akan senang yang begini. Makanya disebut durian favorit yang pertama. Ya, 2 ya. Sekarang kita punya 10 besar. 10 besar saya mau sebut yang nomor 6 sampai 10. 6 sampai 10 ini nggak dibedakan. 6 sampai 10 ini dianggap nilainya sama. Jadi
yang saya sebut pertama bukan nomor 6. Pokoknya 6 sampai 10 sama gitu ya. Jadi yang masuk dalam kategori itu adalah sipongol. Siapa yang bawa sipongol? Sipongol. Nomor 38. Ya, Mongol. Nah, terus si apek. Apa? Oh, itu dia. Si apek ini tebal, rasanya kuat. Jumlah daging yang bisa dimakan 35%. Itu lebih hebat dari montong. Luar biasa. Cuma 30%. Ini 30. 35% bisa dimakan. Artinya dagingnya banyak. Ya. Kelemahannya si apek ini cuma warnanya pucat. Kuning tapi nggak menyala. Itu aja. Tapi sebenarnya kalau nanti kita bikin bibit, kita tanam, kita rawat, kita pupuk, warna kuningnya bisa lebih bagus. Nilainya bisa naik. Nilainya bisa lebih naik. Jadi ini durian yang enak, pasti laku dijual. Cuma kelemahannya tadi warnanya pucat. Itu aja. Jadi orang buka durian, dia lihat dulu, oh iya, gitu. Makan, enak. Tapi waktu dia dibuka belum tertarik, karena pucat. Kalau yang lain kuningnya bagus, kuning, langsung tangannya begini semua gitu. Ya. Nah, terus berikutnya kindeng 2. Pak kindeng ya. Pak kindeng bawa ada satu yang warnanya orange. Nomor 2, kindeng 2. Ya. Terus si bujul. Nah. Wah. Saya kasih tahu, di fotonya itu bagus sekali. Begitu di foto, wah ini bagus kan. Sayang kita nggak punya proyektor ya, kalau punya proyektor kita kasih lihat tuh hasil fotonya. Terus rasanya itu manis gurih, ada susunya. Itu yang bikin, waduh, nih enak nih, udah gurih, ada rasa susu gitu. Nah ini keunggulannya. Terus dia punya kemanisan itu Brix disebutnya. Saya bawa alat ukur itu 34 Brix. Artinya manis. Kalau di atas 30 itu udah manisnya tuh enak sekali. 25 aja udah manis. 30 itu sudah enak. 34 ini enak sekali. Ya. Si bujul. Terus satu lagi. Oh, lamai. Kak, yang lamai. Yang orange, lengket, rasa kuat. Nah, ini kemarin kalau nggak salah ya, yang lamai. Iya, yang malam pertama. Ya. malam pertama. Nah, malam pertama. Di lamai. Jadi sudah apek, lamai, pongol. Ya. Kelima. Kindeng, sama bujul. Nah. Jadi itu yang masuk urutan 6 sampai 10. Ya. Sama itu ya. Sama. Itu kita mau kembangkan yang mana sebenarnya boleh-boleh saja kan, ini sudah durian unggulan. Sudah pasti enak dan laku sama orang. Sekarang saya mau kasih tahu durian urutan 1 sampai 5. 1 sampai 5 di sini juga yang saya sebut bukan nomor 5, bukan nomor 1, bukan ranking 1-nya, tapi 5 ini sama. Ya. Ini yang lebih tinggi nilainya dari 6 10 tadi. Ini 1 sampai 5. Salah satunya itu namanya si selaku. Selaku. Siapa yang bawa selaku? Nomor 28. Wah. Apa itu? Wah, Pak, itu Mantap. Itu rasanya kuat sekali. Jadi sudah rasanya kuat, juga ada rasa susunya, warnanya cantik, pulen, ya, kulitnya tipis, dan gulanya paling tinggi. Nih, si selaku.
Pak siapa namanya Pak? Pak Mangun si Selaku. Kenapa dinamakan si Selaku? Itu kah? Hah? Itu karena dulu kan saya beli dari kawan, dia orang. Itu namanya kalau sini kan ngaku itu namanya. Oh. Ngaku bukan nama. Ngaku itu ibaratnya mengaku bahwa dia yang punya, tapi Oh. bukan. Oh tapi bukan. Oh makanya dinamakan Selaku. Mau ngaku durian orang. Mengaku-ngaku miliknya, tapi padahal punya orang lain. Oh gitu. Nama Selaku. Ya. Terus salah satu lagi berikutnya namanya Tieng. Tieng. Siapa? Tieng. Siapa? Pak siapa? Namanya siapa? Uyo Harjo. Kenapa dinamakan Tieng? Tiek. Ya benar Tiek. Ya, TIEG. Nah, kenapa, Bang? Soalnya durian itu dekat tuh sungai Tieg. Oh iya, betul. Karena hidup di sebelah sungai Tieg. Tepi sungai Tieg. Sungai Tiek itu di mana? Bukan yang ini ya? Di pol. Di anak sungai. Jadi dia rasanya kuat, Ya. Ya. warnanya kuningnya cantik, Ya. terus dagingnya itu penuh. Wah, itu menarik sekali. Ya. Dan gulanya sampai 35. Jadi Brix-nya 35. Tadi kan 34 ya. Ini Tieg malah 35, lebih tinggi. Jadi deket-deket tuh itu. Terus berikutnya ada namanya, tadi sudah apa aja? Dua. Satu, Tieg ya. Sisibu. Sibu siapa? Bapak? Pak siapa namanya, Pak? Arsenius Luyal. Arse Nama panggilnya kampungnya Luyal. Loyal. Nama Kristennya Arsenius Arsenus Luyal. Loyal. Oh, Loyal ya, Pak Loyal. Dari Pul. Pol. Dari dusun Pol. Ya. Kenapa dinamakan durian Sibu. Sibu? Kena dekat pohon Sibu tuh Pohon Sibu. rambutan. Pohon Sibu itu kayak apa? Kayak tuh rambutan tuh. Oh, kayak rambutan. Rambutan. Kena Pak Reza tahu pohon Sibu. Nggak tahu saya. Kayak rambutan katanya. Nanti Saudaranya rambutan. kalau yang dari Malaysia itu namanya apa? Kayak rambutan itu. Yang rambutnya tajam kecil pendek. rambutan hutan, Pak. Oh, kalau itu ya apa namanya maritam. Kalau yang ini, kalau yang apa namanya tuh kok jadi lupa. Durian macan, rambutan macan itu namanya nanti saya ingat Iya, lagi. iya. Namanya beda. Jadi Lanjut. itu nama pohon ya sebenarnya. Pohon. Pohon rambutan. Rambutan. Bahasa kami bilang sibu. Kena dekat tuh rambutan pohonnya tuh. Makanya Sibu. dikasih namanya tuh si Sibu kata Si Sibu. bahasa kami bilang. Karena dekat pohon Sibu. Ya. Oke. Jadi itu warnanya bagus sekali, orange kuning. Ya, pahitnya kuat. Nah, terus Brix-nya 36. Brix-nya 36, Pak. Kemanisannya, Pak, lebih tinggi lagi. Ya. Manisnya luar biasa ya. Nah, kemudian ada lagi Ya. yang namanya si kuning. Nah, si kuning. Si kuning. Si kuning. ini, Ya. Ini pemiliknya. ah, Pak siapa namanya, Pak? Pak Kuncang. Pak Kuncang. Kenapa dinamakan si kuning? Karena isinya kuning, Pak. ya betul. Nah, memang benar kuning ya, mantap itu ya. Dan pohonnya baru umur 15 tahun, tanam dari biji. Dari biji. 15 tahun. Nah, indukannya ya kuning gitu, tidak tahu. Memang kuning induknya. Indukannya ada juga di sini, indukannya. Dan ada lagi. Tak ada lagi. Wah, indukannya tidak ada lagi, Pak. Berbuah, Pak. 3 kali. Jadi Tiga- si kuning ini ya, Tiga kuningnya kali. tuh cerah dagingnya, bagus sekali. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kuning cerah itu diimbangi dengan warna kulit yang hijau bersih, Iya. hijau terang.
Iya. Oh itu yang kita langsung lihat kulitnya langsung ngerti. Aduh ini. Jadi gampang ngingetnya gitu. Karena Warna kulit kulitnya itu buahnya hijau istimewa. terang, ya. Kemudian dia itu masih mengkal sebenarnya. Jadi ketika dibelah itu susah. Tapi kelihatan bahwa buah itu ketika kita makan memang masih mengkal tapi sudah enak. Saya kebayang kalau kita biarkan 2, 3, 4 hari lagi, waduh itu pasti luar biasa. Untung nggak dibiarkan 2, 3, 4 hari karena kami sudah pergi. Jadi tepat dibuka sekarang itu supaya kita bisa merasakan. Tapi kita juga bijak. Kita bisa mengerti bahwa ini bisa disimpan lama, mungkin bisa 5, 6, 7 hari. Ya, karena itu aja udah enak begitu. Apalagi kalau pada saatnya, waktunya. Iya. Terus itu buah terakhir ya Pak ya. Nah, Masih coba. ada lagi ya? Tinggal satu ya. Tinggal Tinggal satu. Jadi Besok kalau bisa dipetik misalnya- pagi-pagi, Pak. Kalau Tidak misalnya ada kita lagi. lewat ya, Tinggal satu. Yang tadi dibuka 31. Oh, tadi itu tinggal satu-satunya. jadi kalau Wah. kita beruntung, kalau Iya. nggak kita nunggu tahun depan. Iya benar. Ya, Oke. nah itu breaks-nya itu 37. Tinggi. 37, satu tingkat di atas durian 37 itu belum matang. Shibu. Itu belum matang, Pak. Kalau udah mantap lebih tinggi ya. Lah, kurang tahu. Mungkin iya. Nah, terus yang terakhir ini namanya si blih. Beli. Siapa yang punya beli? Hah? Nggak ke sini. Beli satu. Yang tadi tuh yang kecil kan? Iya. Itu Pak Mini dia yang ada loh. Orang mana itu? Orang mana? Orang sini juga. Si blih nomor 32. Nah, 32 tuh Pak Kindeng. Iya. Oh, jadi Pak Kindeng bawa buah lagi hari ini. Iya, bawa. Kemarin kan bawa 4. Yang putih-putih. Nah, sekarang ini bawa? Oh, yang kindeng 1 2 3 itu ya. 4 itu. Wah. Baru dia bawa ini yang pas. Yang pertama kali. Yang nomor 2 sama nomor 32 pohon yang berbeda. Hmm. Iya pastilah. Kalau buah yang nomor 32 dengan yang Nomor 2 yang malamnya sama, pokoknya tuh sama pohonnya. pohonnya sama. Sama. Oh, berarti yang nomor 2, Pak. Nomor 2 mungkin. Nomor 2 itu kualitasnya jelek. Jelek. Ini lagi. Oh ya betul. Makanya kita pilih itu juga. Makanya yang ini benar-benar bagus. Berarti itu di situ. Jadi ya, kalau si beli ini warnanya kuning kunyit. Kalau yang kemarin itu warnanya orange. Kalau ini kuning kunyit, benar-benar kuning tapi kayak kunyit. Kuning kunyit kita bilangnya. Hebatnya apa? Bijinya kecil. Iya. Bijinya kecil, kulitnya tipis sekali. Ya, Yang nomor 2 udah 3 hari, Pak. ya makanya. Nah, terus Tidak bagus. yang enak lagi adalah dia rasanya seperti ketan, lengket. Lengket. Iya, betul. Nah, jadi itu tadi 12 yang Tingkat breaknya berapa? kenapa? Breaknya. 35. Nah, breaknya 35. Di bawahnya. Break itu Ya. di bawahnya, tetapi dia tidak ada kelemahan. Nah, itu. Tidak ada kelemahan. Jadi ada keunggulan lain. Ya, dari hanya sekedar manis. Kita ada yang break berapa? Kalau nggak salah buahnya kecil, cuma 1,2 kilo. Iya, memang kecil buah. Kecil, tapi itu yang disukai pasar. Nah, Lagi bijinya tuh kecil kan? Bijinya Iya. kecil juga. Wah, dagingnya banyak. padahal tadi ada yang berapa break? 40 berapa? Ada yang 41. 41 break. Manis lagi. Itu yang sisa Iya. itu. Ya, tapi kelemahannya banyak, jadi kurang. Ya. Nilainya berkurang akhirnya. Jadi kita sudah menilai ya dari ini semuanya bisa dikembangkan kalau kita mau. Bisa dibikin bibitnya, bisa diperbanyak, kemudian ditanam lagi. Jadi masing-masing bapak ini kalau punya pohon induknya namanya ya, yang aslinya ini bisa diperbanyak, bikin bibit, tanam lagi karena sudah masuk kriteria unggul. Tapi saya sama teman-teman itu ingin sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh yang untuk kita perhatikan dikembangkan itu satunya si kuning dan satu lagi si belih ini.
Jadi 2 ini mau kita perhatikan. Yang lain yang 10 lainnya boleh silahkan, nggak masalah. Kita bantu juga. Tapi yang 2 ini akan kita awasi supaya tahun depan bibit itu sudah tertanam. Sudah tertanam itu supaya nanti dia berbuah. Oh, orang datang itu pasti nyari kuning sama beling dulu. Nah, tahun depan sambil kita ada penilaian lagi, eksplorasi lagi, kita boleh tuh tanam di lapangan tuh, rame-rame bikin. Nah, jadi nanti bibitnya kita bikin yang banyak ini. Nah, terus ada pertanyaan mungkin, gimana sih cara bikin bibitnya? Nah, ini kan ada contoh nih. Saya mau kasih contoh untuk diperhatikan dulu. Tapi memang kalau sampai lancar membuatnya itu harus banyak latihan. Ya. Oke. Saya ke depan. Sekian dulu itu hasil eksplorasi. Ada 12 durian yang menjadi rekomendasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.